Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Setiawan Pol. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai suatu topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tanaman janda bolong yang dikatakan sebagai monkey business terbaru. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu mengenai apa itu tanaman janda bolong merupakan tanaman hias yang saat ini menjadi buah bibir di kalangan pencinta tanaman hias. Tanaman ini memiliki nama lain yaitu Monstera atau nama latinnya Monstera Adansonii variegata. Kekhasan tanaman ini yaitu karakteristiknya memiliki daun-daun yang berlubang. Hingga begitu populernya, para pencinta tanaman hias rela mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk memilikinya. Makna dari tanaman ini yaitu Monstera atau berarti monster. Monstera berasal dari daerah tropis di Amerika Tengah, mulai dari bagian paling selatan Meksiko hingga Panama. Jadi itu pembahasan singkat mengenai tanaman janda bolong ini. Mengapa tanaman janda bolong ini disebut sebagai monkey business? Sebelumnya kita harus memahami apa itu monkey business. Monkey business mungkin secara sederhana diartikan sebagai bisnis monyet. Namun bukanlah bisnis yang berhubungan dengan monyet seperti jual beli monyet atau bisnis topeng monyet. Bukan itu. Bisnis monyet ini lebih pada istilah yang diambil dengan memperlihatkan sikap monyet yang ketika mendapatkan keuntungan seperti makanan, kemudian dia akan lari dan kabur. Oleh sebab itu, bisnis monyet ini tergolong sebagai dirty business atau bisnis kotor yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha. Jika kalian belum paham juga dengan definisi yang aku jelaskan tadi, mungkin aku akan menjelaskannya dengan cerita. Si A adalah orang kaya. A bersama asistennya menuju kampung duren. Di kampung duren ada banyak monyet. Kemudian, A memberikan pengumuman kepada warga kampung duren untuk menangkap monyet yang dihargai 50.000 per ekor. Warga antusias karena monyet bisa dibilang hama. Singkatnya, monyet dengan jumlah yang sangat banyak tertangkap, yang artinya jumlah monyet di hutan sudah sedikit dan lebih susah dicari. Warga yang sudah kesusahan mencari monyet dan memilih bekerja seperti biasa, A kemudian mengumumkan akan menghargai monyet dengan harga 100.000 per ekor. Warga antusias lagi, tapi semakin sulit mencarinya, hingga A menawarkan harga 500.000 per ekor. Warga tetap kesulitan mencari monyet. Kemudian A mengatakan akan pergi ke tempat lain dan urusannya diserahkan kepada asistennya. Setelah A pergi, asisten mengatakan kepada warga bahwa monyet yang terkurung dengan jumlah besar itu akan dijual dengan harga 350.000, sehingga warga bisa menjual kepada A nantinya dengan harga 500.000 per ekor. Warga kemudian mengumpulkan uang tabungan mereka untuk membeli monyet-monyet itu. Setelah habis, asisten secara sembunyi-sembunyi meninggalkan kampung tersebut, sehingga A dan asistennya kabur dari kampung itu dengan keuntungan yang sangat besar. Sedangkan warga desa memiliki masalah lagi dengan monyet. Begitu juga dengan uang mereka yang sudah habis. Jadi itulah gambaran dari monkey business atau bisnis monyet ini. Pebisnis akan kabur dengan membawa keuntungan yang telah ia dapatkan dari korban. Contoh di dunia nyata adalah banyaknya kasus arisan bodong yang berakhir kerugian bagi para anggotanya. Lalu kenapa tanaman janda bolong ini dikatakan sebagai monkey business? Ini dikarenakan akhir-akhir ini harga dari tanaman ini melonjak secara fantastis. Hal ini sengaja dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk membuat orang-orang semakin banyak meminati tanaman ini dan membeli tanaman ini dengan harga yang mahal. Setelah banyak orang yang memiliki tanaman ini, harga tanaman ini akan anjlok atau turun drastis sehingga menyebabkan orang-orang yang sudah membeli tanaman ini dengan harga yang mahal akan rugi, dan orang yang sengaja memancing orang-orang untuk membeli tanaman ini akan mendapatkan keuntungan besar. Seperti kasus tanaman gelombang cinta yang dulunya memiliki harga yang sangat fantastis, namun sekarang harganya sangat murah. Jadi itulah pembahasan mengapa tanaman janda bolong dianggap sebagai salah satu monkey business terbaru. Baik, sekian pembahasan mengenai topik kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. See you again.